Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahsana dari kelas 11 YW 2 absen 05. Di sini saya akan melakukan penggantian oli kardan pada engine bensin. Dan sebelum saya praktek, saya akan menggunakan safety. Yang pertama ada helm safety, wear pack, dan sepatu safety. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan perkenalkan alat. Yang pertama ada oli. Yang kedua ada alat tangan yaitu rasit handle dan kunci shock ukuran 24 mm. Sini dan ada pompa oli. Dan tidak lupa dengan bak oli ya. Oke, lanjut. Oke, kita posisikan. Setelah itu kita akan buka baut. Kita akan tap olinya ya. Oke, mari kita tunggu oli terkuras. Tutup bautnya. Nah, oli terkuras dengan baik, kita akan tutup kembali baut pada kembalikan dulu, guys. Kita akan dapatkan kita akan bukan baut pada kardan ini. Setelah itu kita akan ke tahap pengisian oli pada pompa oli ya. Jangan lupa selangnya kita tekuk agar tidak bocor saat pengisian. Oke, setelah itu kita tutup ini. Dengan perlahan-lahan ya, karena tidak kutas semua. Oke, kita akan memasuki tahap pengisian oli pada kardan tersebut. Tangan mana no? Apabila oli sudah terisi, kita cek dengan tangan. Apabila oli sudah berada di bawah mulut 5 mili, oke, ternyata sudah. Lalu tahap terakhir yaitu pemasangan baut. Oke, terakhir yaitu tahap pemasangan baut pada kardan. Tapi itu dah. Tono cocokan mumpu aton niki kon arek ya belum. Bawa borek. Mompa sih. Oke, jika sudah terpasang bautnya,
kita bereskan alat-alatnya. Setelah itu untuk klasifikasi oli akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi oli untuk oli transmisi dan oli kardan. Yang pertama ada tahan terhadap panas dan oksida. Ini saat gear oil memburuk karena panas atau oksidasi, kotoran akan membentuk kadar asam, menyebabkan perubahan kekentalan oli menjadi kental. Endapan kotoran menyebabkan tidak sempurnanya pelumasan pada bearing, dan endapan yang mengeras dapat merusak komponen karena bersinggungan dengan permukaan gear atau bearing. Naiknya kekentalan disebabkan oleh kotoran sehingga kemampuan pendinginannya berkurang dan tahanannya bertambah. Selain itu, kadar asam yang dibentuk menyebabkan timbulnya karat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan oli pelumas gear yang baik, stabil terhadap panas dan oksida. Tipe gear oil. Gear oil diklasifikasikan khusus untuk kekentalan dan kemampuan dalam menahan beban seperti oli mesin. Gear oil juga diklasifikasikan dalam kekentalan SAE dan kualitas api. Klasifikasi dalam kekentalan, oli pelumas gear mempunyai angka di belakang SAE seperti pada oli mesin. 6 indeks kekentalan SAE 75W, 80W, 85W, 90, 140 dan 250 adalah yang ada saat ini. Transmisi dan diferensial umumnya memakai oli dengan angka kekentalan SAE 90 atau 80W strip sampai 90. Klasifikasi dalam kualitas dan penggunaan API, American Petroleum Institute, mempunyai standar klasifikasi gear oil yang pembagiannya tergantung pada penggunaan. Gear oil diklasifikasikan oleh tipe gear yang akan dipakai seperti hypoid, level, bevel, dan lain-lain. Jika diperhatikan, khusus perlu ditempelkan untuk permintaan pengguna gear oil yang memerlukan karakteristik yang lainnya dari biasanya. Sekarang klasifikasi API atau American Petroleum Institute. Penggunaan dan kualitas oli. GL1 mineral oli murni untuk gear jarang dipakai pada kendaraan. GL2 untuk worm gear mengandung minyak hewani dan tumbuh-tumbuhan. GL3 untuk manual transmisi dan gear mengandung bahan tambah ekstrim, pressure resisting dan lain-lain. GL4 untuk high point gear digunakan untuk melayani di atas. GL3 mengandung bahan tambah ekstrim, pressure resisting dan tapi lebih besar jumlahnya. GL3. GL5 digunakan untuk high point gear dengan pelayanan lebih sedikit dari kondisi GL4. Kandungan ekstrim, pressure resisting lebih besar dibanding GL4 dan kondisi kerja lebih berat karena untuk menahan beban kejutan yang lebih besar dan menerima kecepatan luncur yang tinggi. GL atau gear lubricants, pelumas gear pada kendaraan Toyota. Oli pelumas GL4 digunakan untuk melumasi steering gear, sedangkan GL4 atau GL5 untuk melumasi transmisi manual dan GL5 untuk diferensial. Jadi perbedaan pada GL4 dan 5 ini bisa dibedakan. Untuk GL4 khusus oli GL4 ini oli yang memiliki klasifikasi GL4 ini disarankan untuk transmisi ya. Tapi yang oli yang memiliki klasifikasi GL5 itu khusus untuk oli diferensial. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.